Ya, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang, Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul kembali untuk acara diseminasi pembelajaran interaktif dan menarik dengan kelas poin. Ini sebenarnya adalah tugas saya yang pernah selaku peserta waktu itu ya mengikuti diklat untuk pembelajaran dengan kelas poin, dan untuk mendapatkan sertifikat kelas point school trainer itu harus melakukan diseminasi gitu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ini saya slideshow di tampilan ini PowerPoint loh. Yang berbeda apa kira-kira? Foto. Selain foto, ada apa yang berbedanya? Di belakangnya apa ya? Ini kan ininya flyer ya, istilahnya kayak bukan, ada menu yang di bawah toolbar kita katakan ya. Terus ada apa lagi? Selain itu, iya, ada apa di ujung kanan atas? Oh, ada tulisan apa tuh? Itu yang membedakan. Inilah khasnya kelas point. Jadi itu kode kelas untuk belajar pada saat kita menggunakan ini PowerPoint gitu. Ini jadi itu ya khasnya itu. Nah, apa? Kita lihat informasinya. Ya. Kelas point itu membuat PowerPoint semakin powerful katanya ya, dengan pembelajaran yang menjadi lebih interaktif. Itu gunanya kelas point. Dan kelas point ini terintegrasi dengan PowerPoint. Jadi langsung terhubung dengan PowerPoint. Inilah canggihnya. Jadi kalau kita mau presentasi, kita mau presentasi lah ya tentang apapun, itu enak dengan PowerPoint, nggak bicara sendiri, justru bisa berinteraksi begitu. Nah, seperti apa nanti kita lihat. Simpel kok ya, sebenarnya juga. Nah, yang berikutnya ini yang menjadi keunggulan dari kelas point. Jadi kelas point itu langsung terhubung dengan PowerPoint ketika kita sudah menginstal. Kalau belum menginstal belum bisa, jadi harus menginstal dulu gitu. Kemudian pembelajaran dengan menggunakan kelas point itu akan bisa berlangsung dua arah. Tidak kita yang ngomong sendiri, enggak, tapi bisa dua arah. Jadi siswa juga ikut terlibat. Lalu siswa juga tidak perlu mendownload aplikasi apapun untuk bergabung di kelas pembelajaran kita. Lalu yang berikutnya, kita bisa memberikan pembelajaran sekaligus kuis atau penilaian di dalam PowerPoint ini. Dan ini live, langsung terlihat hasilnya. Nanti kita coba gitu ya, seperti apa langsung. Bahkan bisa dianalisis langsung ya, hasilnya itu seperti apa. Nah, ini keunggulan yang lain bahwa kelas point itu memungkinkan setiap guru untuk menyampaikan pembelajaran secara interaktif dan juga menjalankan kuis secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Itu kecanggihannya ya. Jadi sebenarnya enak benar ya. Saya udah mencobanya di IPS. Itu bukan anaknya kayak gitu ya. Anak itu kan sudah setiap saat tuh pegang HP terus. Itu siang hari itu jadi melek gitu karena mereka ngoprek HP, Bu. Saya ajak dengan pembelajaran pakai kelas point gitu. Jadi sebab ada interaksinya, mereka ikut terlibat sambil buka HP sambil ikut masuk ke kelas gitu. Dan akhirnya cengar gitu, nggak jadi ngantuk anak itu karena ada di HP gitu. Dia tetap ngoprek HP, dia tetap berpikir, dia melihat sesuatu. Nanti kita coba di praktekkan di sini ya. Nah, ini yang canggihnya lagi bahwa kelas point itu bisa dengan satu klik tombol kelas point ya. Nanti menunya itu bisa langsung mengubah slide PowerPoint kita itu menjadi pembelajaran yang interaktif dan juga quiz yang interaktif. Itu dengan kelas point. Jadi saat penampilan slide pertanyaan quiz dijalankan, semua siswa bisa merespon lewat HP-nya gitu. Akan sama tampilan yang ada di HP sama yang di layar kita gitu. Apa yang kita tayangkan itu akan sama. Jadi tidak merepotkan gitu. Kita harus dengan interaksi itu nggak harus buka berbagai aplikasi. Justru ada semuanya di dalam satu aplikasi yang namanya kelas point seperti itu. Oke, kita langsung ya mengenal fitur PowerPoint. Mengenal fitur PowerPoint, kemudian ada apa saja, kemudian bagaimana cara menginstal itu gampang ya Bapak Ibu. Atau dari menginstal kan? Kalau menginstal nanti Bapak Ibu tinggal kita ini aja ya. Kita ketik kelas point di
Ketika kita klik class point aja nanti ada dua Pak. Ada yang classroom quiz, classroom, ada yang enter class code and join. Kalau kita sebagai pemateri, kita kliknya yang class point IO, yang interaktif classroom. Kalau kita sebagai guru, kalau kita sebagai siswa, maka kliknya yang bawah, ngetiknya tuh classpoint.app, enter class code and join. Itu yang membedakannya. Nanti kalau kita klik ini nanti kita ketiknya ini aja langsung diklik. Langsung muncul ini tampilan dari ClassPoint. Kita tinggal free download saja. Kita free download lalu isi dengan nama kita, kemudian email kita, kemudian organisasinya adalah SMA, langsung di download gitu. Nanti akan muncul downloadan, kita run saja, kita buka, ikuti sajalah seperti halnya install, next kayak gitu saja. Nanti kalau udah terbuka tuh yang namanya ada muncul seperti ini tampilannya. Nah ini ada Inno ClassPoint. Jadi kalau kita sudah menginstal, terus aja diinstal sampai akhir, kalau ada accept di checklist, dia biarkan menginstal sendiri, nanti akan muncul tuh Inno ClassPoint. Berarti sudah terpasang. Tuh. Nah kita sekarang tinggal bekerja bagaimana memanfaatkan ClassPoint itu melalui PowerPoint yang sudah kita buat seperti itu. Nah yang pertama kita mengenal fitur dulu ya. Nanti kalau setelah ini kita praktek menginstalnya juga. Ini fitur-fiturnya yang ada di ClassPoint. Di sana ada nama kita. Kemudian kalau kita belum upgrade to Pro, jadi masih ada tulisannya upgrade to Pro. Karena saya ini masih gratisan dikasih trial gitu ya oleh trainer yang sebelumnya saya ikuti. Jadi masih tulisannya belum Pro di sana. Kalau kita sudah Pro benar-benar berbayar, nggak ada tuh tulisan upgrade to Pro-nya gitu. Nah, kemudian ada fitur anotasi, jadi memberikan catatan-catatan, mulai dari bentuknya pulpen, ya bisa warna-warni, kemudian ada whiteboard gitu ya. Nah, ini whiteboard. Nanti ini belum muncul Bu sebelum kita mengklik slideshow. Gitu. Jadi akan muncul kalau kita klik slideshow. Tapi menunya sama, yang di luar sama yang di bawah nanti kalau sudah slideshow. Jadi ada whiteboard. Nah, kemudian ini ada quiz-quiz interaktif yang bisa kita gunakan. Ada multiple choice biasa, pilihan ganda, word count atau awan kata. Ada short answer, ada jawaban pendek, ada slide drawing, gambar dan image upload. Ini untuk kegiatan pembelajarannya Bu ya. Ini slideshow ini kita usahakan checklist semua. Lalu ketika kita sudah nerapkan, ada yang kita coret-coret, itu bisa kita share langsung PDF-nya ke anak-anak. Nah, kita contohkan di PowerPoint yang sudah ini aja ya Bu ya. Nih saya tentang ini ya. Ini ketika belajar anak-anak gini. Gimana kebanyakan anak? Silakan kalian masuk ke ClassPoint Join. Oh, Bapak Ibu coba di HP-nya tolong klik itu. Di browser Chrome-nya ya. ClassPointApp.join .app/join. Silakan yang punya pakai laptop boleh pakai laptop, bisa. Klik ClassPoint.app/join. Iya. Di Chrome. Join. Nanti silakan ketik passwordnya, kode kelas, maksud password itu, terus ketik nama Bapak Ibu. Kelas kode itu angka yang di atas. Kelas kode itu angka yang di atas itu. Kode kelas kita, kode kelas pembelajaran. Ini ya Bu biar. ClassPoint app join. Ya, ClassPoint. Itu ini dia Bu. Sorry. Saya ganti aja Bu. Ini. Gantian ini. Tadi bekas orang soalnya. Kalau sudah ada kita pakai di kelas sebelumnya, kita tinggal buat kelas baru tadi ya. New class code kita klikkan, ini saya kan bekas kelas IPS ya. Tadi udah ada tuh nama anak-anak, biar nggak numpuk, kita klik new class code, nanti akan muncul kelas baru gitu di PowerPoint kita. Ya. Please, ya langsung pakai garis miring join biar langsung masuk. ClassPoint.r/join. Ada
asik rapatnya tambahannya. Ayo, baru 12 nih yang masuk. Jadi kita sudah persiapkan PowerPoint-nya dulu. Ini sudah dibuka, ini udah langsung Bu. Ini kita buka aplikasi. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Kelihatan siapa yang aktif di kelas gitu. Siapa yang suka jawab, siapa yang tidak ikut aktif itu akan terlihat di sini. Jadi anak itu otomatis kan sambil pegang HP dia jadi ikut-ikutan gitu, nggak ini sendiri, nggak dengan aktivitasnya sendiri. Silakan pokoknya semuanya masuk, nanti Ibu sebut samanya si ini gitu. Ya. Jadi ini kelebihan dari kelas point itu seperti ini. Sudah ada 18, Bu. Bu Rini. Yang belum siapa? Nanti kita lihat. Yuk, siapa yang sudah masuk gitu. Siapa yang belum? Bapak Ibu ini untuk melihat siapa aja yang udah masuk gitu. Belum masuk. Nah, misalnya bisa pertama kali pertemuan kita. Ada, silakan. Assalamualaikum. Bagaimana anak-anak? Silakan sekarang karena sudah masuk, coba tuliskan satu kata perasaan kalian pada saat ini. Silakan. Saya meminta ibaratnya Bapak Ibu siswa ya. Ada yang ngantuk atau yang apa terserah. Silakan kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian atau kabar kalian saat ini. Satu kata. Di situ pilihan perintah untuk interaksinya adalah word cloud. Jadi kata-kata itu. Ibu kasih waktu cuma 30 detik ya. Ini ada dibatasi waktu Bu, 30 detik ya. Ini sudah muncul nggak kayak gini? Oh ya belum, kan harus saya klik dulu. Ya. Kan gitu. Jadi awalnya kita berinteraksi dengan anak tuh gitu. Yuk, waktunya 30 detik. Ibu sudah setting 30 detik. 30 detik dari sekarang. Saya mengklik. Nah, silakan Bapak Ibu. Waktunya 30 detik ya, gitu. Silakan tuliskan kabar kalian atau perasaan kalian saat ini. Diklik kotaknya. Ya, kalau kita guru itu mengklik word cloud. Nanti cara pembuatannya nanti ya, kita contohin dulu aja. Ada yang lapar. Aduh. Oh, ada yang lapar, ada yang saat siang hari jam terakhir anak udah kepurun aja kayak gini dulu. Ayo tulis dulu deh keadaan kalian ngapain gitu ya. Sekarang coba semuanya. Baru 15 nih. Belum masuk 19. Ini tidak saya jadwal ya, ternyata 1 menit berjalan ke atas soalnya. Kalau dia turun, berarti saya ngatur. Nanti kita jelaskan. Ini contoh dulu aja. Kalau tutup kita close submission. Nah, kita simpan, maka ketika kita ngasih soal-soal itu akan tersimpan Bu. Bisa kita buka kapan saja gitu. Kemudian kalau ini hasilnya mau kita jadikan slide, itu tinggal klik insert result as slide. Maka akan jadi sebuah slide baru setelah slide itu. Jadi kalau kita punya proses pembelajaran kayak gini, tersimpan semua data kita gitu. Penilaian kita proses belajar itu akan langsung tersimpan Bu gitu, seperti ini. Nanti ya di soal yang berikutnya. Nah kita akan lihat siapa yang jawab lapar. Si Rifki, si Ajib, mulai deh tuh anak teriak-teriak. Si Rifki itu kan tadi baru habis makan. Inilah menu yang tadi itu. Ini kita anggap sebagai lesson point. Kalau kita klik nanti kita bisa nunjuk yang mana kalau sedang menjelaskan. Kalau ini pulpennya, ini kita warna hitam mau bagian mana yang mau kita kasih tahu, tekankan ketika proses pembelajaran, ya. Itu yang masa di sini. Kalau ini untuk penghapus, ini agak lebih tebal, stabilo lah kayak gitu ya. Ini belum stabilo kayak gitu. Mau dihapus aja udah jadi, udah hilang, senang. Gitu. Dan ketika kita menjelaskan walaupun matematik, Bu, itu bisa kita coret-coret, kita bisa save gitu, ya. Tersimpan dan bisa kita share ke anak ini materi hasil pembelajaran itu. Ya, ini anak-anak sekarang kita masuk ke bab ini ya tentang anabolisme yaitu fotosintesis ya. Nah, sekarang coba silahkan apa yang sekarang ada di dalam kepala kamu, informasi apa yang kamu miliki tentang fotosintesis. Berilah jawaban pendek, short answer. Terserah kalian apa yang sekarang kalian ketahui tentang fotosintesis, silakan kalian ketik dari sekarang. Oke, pengertian fotosintesis terserah Bapak Ibu. Ya, ibaratnya kan lagi belajar nih. Silakan. Fotosintesis adalah amal proses pembuatan makanan. Aduh, cuma matahari aja. Else, pokoknya pelajaran biologi deh. Aku kesepu kayak gini tuh. Jadi cengar dia belajar ketika ngantuk-ngantuk tuh. Nah, penyerapan. Fotosinteon tuh, sinteon tuh apa ya? Penyerapan, tumbuhan. Ira, pinter. Yang betul Ibu kasih lope ya. Ya, itu yang betul. Yang nggak betul enggak. Nanti siapa yang dapat? Imtanannya kan ada satu
yang pinter mah ada di kelas teh, ada yang bisa jawab, nggak mungkin tidak. Yang enggak berarti yang dapat lope ini lope terbanyak di hari ini dapat hadiah dari ibu. Semangat anak-anak Bu, itu saya udah coba di jam terakhir IPS tuh jadi cenghar semua. Kita cuma tahu bahwa yang namanya tumbuhan itu berfotosintesis ya, tapi nggak tahu fotosintesis itu apa. Oke, kita tutup ya, jawabannya sudah, kita save dulu. Nah kita lihat preview-nya Bu. Ini ada jawaban yang tadi. Kalau kita mau jadiin slide ya tinggal diklik. Nanti ngantai itu setiap slide berikutnya jawaban-jawaban anak. Jadi kita bisa menilai aktivitas anak. Sekarang ibu akan menilai kamu dari proses pembelajaran. Kalau cuma ngerjakan tugas-tugas itu semua sama, gitu akan dilihatnya. Jadi saya menilainya di proses pembelajaran. Mulai dari setelah saya belajar ini saya lakukan ini semua. Oke, kita lanjutkan ya, Bu. Bisa mengeluarkan siswa, Bu. Yang jawabnya gak bener nanti Bu keluarkan ya, itu bisa diancam. Ya, tuh enaknya kelas poin tuh kayak gitu Bu. Saya suka keluar, Bu. Ya. Balik deui jadi nanti. Oke, nah kalau ada kata, ini kan word cloud ya, jadi awan kata. Jadi kalau anak itu ada 30, gemuk kayak awan gitu kesannya. Kalau ada kata yang paling besar, berarti itu paling banyak jawabannya. Udah pasti itu. Ya, oke, berarti betul yang benar adalah di daun. Tepatnya di mana ya di daunnya? Nah itu ada mungkin ada jawaban yang lain. Kalau sudah ya kita ini aja. Kita save ya. Nanti kita bisa lihat lagi di sini.